kalau menafsirkan harus ada basic keilmuan. Kalau tadabbur itu kayak gini ya. Sama kayak orang pergi ke laut. Semua orang yang pergi ke laut itu akan nyebur ke laut misalnya. Dan ketika aku nyebur dengan Mas Pras nyebur misalnya, itu kita akan dapat air yang berbeda. Padahal lautnya sama. Quran tuh kayak laut. Kadang hari ini kita baca Quran ayat yang sama, besok pas kita lagi putus misalnya, lagi putus pacaran misalnya, lagi sedih, atau misalnya kita lagi dapat musibah, itu rasanya beda tuh. Karena Quran itu kan kayak lautan disebut dalam suratul Kahfi. Nah, jadi nggak perlu basic apapun, yang penting kita mau mentadaburi aja sih. Berarti dengan suasana hati. Dengan suasana hati. Nah, setelah dia debat sama malaikat, loh kan kamu udah janji, kata Nabi Idris begini, lah kan di dalam Al-Quran coba kamu lihat, itu kan kalau orang masuk surga selama-lamanya, ya berarti aku juga nggak boleh keluar dong dari sini. Terus kemudian, ayo nggak apa-apa, kamu harus keluar. Pas keluar terus dia bilang, aku balik lagi, kenapa? Sandalku ketinggalan. Nah, jadi dia balik lagi nggak mau keluar lagi. Nah, ketika malaikat debat lagi, Allah kasih tahu kamu sudah kalah sama Nabi Idris. Di Doremi bukan, yang itu Zidan. Lorong waktu. Sama-sama dari Wiswar. Sama-sama dari Wiswar. Selama dia rambutnya masih gini enak banget loh. Botak. Itu juga loh. Iya. Tapi ini pilihan. Berkumpul bercanda membawa cerita, di titik kumpul sedih jadi bahagia. Ribut, capek, aduh ribut semua. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe Mas Raton. Kaping limo zikir wangi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa lakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Itu dia. Ustadz Felix Xiao. Ustadz Felix Xiao dan Murtad Yusril Fahri. Tapi sejak kapan ada orang Cina di tempat Siskamling? Anehnya pertama ya? Aneh nggak sih? Aneh. Orang ada Ustadz. Biasanya orang Cina tuh bayar. Iya benar. Bayar atau urunan patungan snack aja. Nah, Dan nggak nongkrong. Dan nggak nongkrong. Kecuali orang-orang Cina yang tidak dapat warisan. oh dia tahu nggak dapat warisan. Makanya ngeluhnya di sini. Oh dia tahu. Jadi gabung dengan warga. Iya, benar. Karena dicoret dari kakak. Iya, dicoret dari kakak udah. Gak bisa lagi. Tahu aja dia. Mau kemana? Bener juga. Jadi sama-sama melarat kayak kita. Sama-sama melarat kayak kita. Makanya nggak bisa bayar lagi. Melarat bawa mobil merah tuh depan. Iya, melarat sama kayak kita. Mobilnya Jepang. Terakhir kali aku lihat mobilnya yang mini-mini. Ini ya. Yang Brio Juventus. Iya. Yoi. Itu merah mobilmu. Terlalu ini, kita udah bisa Felix loh. Kita cuma warnanya toh, nggak nyebut mereknya kok. Iya itu sudah. Apa sih katanya orang? Apa zuhud ya? Zuhud itu apa sih gimana? Zuhud itu dia nggak perlu dunia. Tapi teman satu ini perlu sekali nih. Kemarin habis kontras QR code kedua. naik lagi, donasi baru. Donasi baru. Ada donasi baru. Soalnya mau ganti velg. Sama apa? Kolam renang. Masih velg bawaan ya? Wah, Ustadz Felix ikut-ikut sih. Ya iyalah. Lah kan udah nggak dapat warisan itu. Don tapi sumpah salut aku. Kamu punya yang itu Alphard. Salut aku. Yang mana? Respect. Ada lagi. Ada lagi dah. Oh. Jadi saya jelas Alphard itu donasi PPTJ di Saudi. Yang ini mobil ini tuh waktu donasi erupsi gunung di NTT. Ya gitu. Kita hitung semuanya. Kita itu Ustaz. Kita hitung Selalu semuanya. waktu ACT itu apa ya? Rumah. Pokoknya musibah mobil baru, musibah mobil baru. Gitu urutannya. Urutannya begitu. Dia ini adalah orang yang nanti akan ada komentar-komentar. Halah itu umatmu susah kamu naik Alphard. Pres, saya kemarin pesan jus mangga. Belum usah cepat-cepat itu. Belum ke situ. Tapi Ustadz Felix, alhamdulillah. 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 Ya tadi aku mau bayar sih.
Jangan. Tapi memang benar Ustaz Felix. Ustaz Felix adalah orang Cina pertama yang datang ke Saung ini. Bener ya? Ya, Pak Ernest belum pernah. belum pernah. Ernest belum pernah. Barry William? Bari belum pernah. Next Carlos? Erwin Wu. Next Carlos belum. Lian Lin? Belum. Om Deddy. Om Deddy? Belum. Oh, iya. Shin Taeyong juga belum. Itu Korea. Yang Korea. Korea, bukan Cina. Jangan lihat dari matanya dong. Enggak Semua yang sipit itu Cina. Kalau dari mata Pras juga Cina. Saya Itachi. Hitam tapi Cina. Gampang banget ya di sini. Pancing dikit. Kita gampang seribu. Pancing dikit. Kalaupun kurang nanti dieditin. jadi kepala besar. Tapi ini sudah 10 malam terakhir. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda sudah puasa berapa? Saya alhamdulillah full. Mamat sudah baru 5 puasa. Itu pun setengah hari ya. Astagfirullah. Hari dia kemarin tapi kita maklumi lah. Dia itu banyakkan batal itu gara-gara sarapan. Bukan gara-gara Tidak, Lupa itu terus. sahur sebelum jam 4 itu. Sahur itu. masih sahur. Masih sahur. Om. Siapa yang mau sarapan di bulan puasa ya? Oh iya seolah-olah aku pernah. Ya dulu ku akuin ya. Berdua. CTS. Tidak pernah. Dia kemarin udah akui ya? Apa? Ini dia berubah lagi. Kemarin kan tidak ada Ustadz Felix. Emang pas CTS batal juga, Ri? Oh iya, ada yang nggak batal ya? Ada sih yang nggak batal, ada. Tapi ya, es jeruk lumayan menggoda loh itu. Alasan kita kan beda. Kalau saya kan alasannya musafir. Kalau dia alasannya mubazir. Mubazir ada es jeruk siang-siang. Mubazir ada PU di situ. Kita kenapa pede banget sih membicarakan batal puasa kita? Itu masa lalu. Ya, sekarang kita tanya ke Ustaz Felix, pernah batal nggak? Aku tuh sebelum masuk Islam udah puasa malah. Oh iya. Iya, aku udah latihan 2 tahun puasa sebelum masuk Islam. Pas udah masuk Trial dulu ya? Trial dulu bisa dikembalikan kan. Pada waktu itu sudah ada niat memasuki Islam. Bukan, aku mau tahu aja rasanya gimana sih pas puasa gitu maksudnya. Kalau susah nih kayak nggak jadi deh. Bener. Waktu itu ingat ya. Jam 2. Ngapain ini? Apa ini? Berat. Puyeng. Iya, untung waktu itu ringan kan Ustaz? Ringan Alhamdulillah. Kalau berat, Nggak jadi. nggak WST, PDT. Tapi Ustadz waktu itu nyoba itu memang pas bulan Ramadan juga. Pas bulan Ramadan. Karena aku ngeliat bulan Ramadan tuh orang-orang muslim kayak tenang gitu ya. Padahal ternyata enggak ya. Ustadz, sepengetahuan Ustadz waktu itu masih di luar jalur kami nih. Iya, pas masih beda server. Outsider. Masih orang asing lah, outsider lah ya. Waktu itu taunya puasa itu ngapain aja, Ustadz? Aku taunya puasa itu cuma nggak makan, nggak minum, nahan, kemudian untuk ngasih orang lain. Itu waktu itu aku taunya gitu sih. Cuma waktu itu sialnya aku adalah karena bapak ibuku belum tahu aku puasa, aku nggak sahur. Jadi langsung bablas aja puasa. 12. Jadi makan malam puasa terus kemudian sampai maghrib. Sayang Baru makan banget lagi. melewatkan YKS ya berarti ya. Sayang banget itu. Ada kuis interaktif yang kita bisa menangin 1 juta rupiah belum dipotong pajak loh itu. Ingat banget ya kayaknya. Umur berapa sih pas itu? Ya emang saya ingat semuanya. Dan Ustadz Felix melewati para pencari Tuhan. Oh Iya, iya, mesin melewati waktu. itu, benar. Tapi aku nggak nonton sih. Beda para Itu lorong waktu. Mesin Beda. waktu beda. Tapi sama-sama Deddy Mizwar ya? Mesin waktu itu lagu. Mesin waktu itu lagu. Bukan Budi Doremi, bukan. Yang itu Zidan. Lorong waktu. Lorong waktu. Lorong Salah. waktu, Deddy botak. Mizwar. Sama-sama Deddy Mizwar. Sama-sama Deddy Mizwar. Selama dia rambutnya masih gini enak banget loh. Botak. Ustadz Felix juga loh. Iya. Tapi ini pilihan. Pas ada teriak botak, Ustaz Felix mundur tadi. Ustaz tadi mundur. Mundur tadi. Asal aja emang. Asal aja emang orang ini. Emang pengen mau ngatain Ustaz Felix tapi lempar ke aku kan? Jangan salah loh. Botak itu ada keuntungannya. Apa tuh? Pertama ya. Iya. Lu mandi wajib nggak usah sombong, nggak bisa sombong kita. Kan Untung enak, masih sedikit, nggak ketahuan. Juga mau botak gara-gara malu nih. Lu Dasar coba gondrong. pagi-pagi bisa sama mertua nih, mandi wajib ketahuan loh. Iya. Kalau botak aman, kita nggak sombong Enggak, kita. sebenarnya kalaupun ketahuan nggak apa-apa kan sah kayak. Masa? Tapi tetap habis seksi. Kita nggak mungkin juga, nggak mungkin malu juga. Udah sah loh sebenarnya. Tapi nggak ada mertua yang gitu juga. Mertua Anda mungkin gitu. Masa? Ya habis seks ya. Aduh.
Kenapa bebanciannya keluar ya? Tapi kita yang malu yang basah kita Iya. Pak saya mungkin. Kalau dia ini Kalau Mas Ari Pakai air. pas mandi basah nggak? basah. Basah. Cuma Ini, dia yang ini yang kerja. balas. Kirain waterproof. Ini yang Waterproof. Waterproof. Serius? Ya. Serius? Karena Keren tapi kalau saya kalaupun basah juga nggak malu sama siapa. Oh, Istri yatim piatu. Jadi dark ya. Jadi nggak enak ya. Aku saya nggak punya mertua. Gimana nih kita nih? Yang tetangga kayak gitu. Bude, Kalau begitu. Mbak. Kalau bukan, dia bisa aja tapi ada tambahannya. Apa? Habis lagi. Ini deh, ini Bercanda. Kalau lempar ke Abdur itu langsung diklarifikasi. Bercanda. Apa Nope? Oh, ini podcast yang rame di Tanah Jawa kemarin. Emang misi Mas Ari. Tapi tadi Mamat bilang lorong waktu tadi, saya jadi itu kan dia bisa pindah ke masa depan juga kan? Masa depan, masa belakang. Apa? Masa lalu. Masa belakang, masa atas. Kalau yang kayak Nabi Khidir yang ilmu melihat masa depan tuh apa Ustaz namanya? Ini Laminudin. Prediksi. Laduni. Ladu. Prediksi itu prediksi. Proyeksi. Laduni ya. Tapi itu bukan di dalam Al-Quran sih. Sebenarnya itu orang Jawa kayaknya tuh. Oh, orang Jawa yang menamakan. Iya, itu kalau di dalam ilmu. Al-Quran miladunna ilman kan, dari sisi Allah ilmu gitu maksudnya. Nah, cuma orang Indonesia jadinya laduni doang yang diingat, bukan ilmunya. Oh, jadi ilmu Nabi Khidir, laduni. Iya, betul. Tapi maksudnya ilmu langsung dari Allah maksudnya gitu. Tapi Nabi Khidir kira-kira masih hidup nggak Ustaz? Itu Saya yang aku masih dengar- bertanya juga. Saya tuh. dengar-dengar katanya masih hidup. Di mana? Ari Kritik ini percaya masih hidup. Di mana dia sekarang? Kan dijelaskan, ada 2 nabi yang masih hidup. Yang melintasi zaman. Heeh. Satu, Nabi Khidir, dua, Nabi Ilyasa kalau nggak salah ya, apa Ilyas? ya? Isa. Hah? Isa masih kan hidup. masih Nabi hidup. Isa, Nabi Isa masih hidup. masih hidup. Nah, Nabi Berarti Isa tapi 3. yang saya tahu Nabi Isa hidupnya tapi diangkat ke langit. Iya. Diangkat ke langit. kan? Kalau dua ini masih masih di dunia maksudnya. Sependek pengetahuannya saya yang saya pernah baca. Saya tidak tahu maksudnya. Ya boleh lah nanti baca-baca teman-teman aja. komen kalau saya tahu. Heeh. Boleh, silakan. Atau sudah pernah ketemu kasih tahu Mungkin. Sherlock. Ya, Nanti kita parani. boleh juga komen kejadiannya gimana gitu. Woi, Iya, biar panjang. lengkap ya. Nutup komen judul. Judul ya. benar. Kalian komen yang banyak supaya judul-judul tidak bisa komen di situ ya. Sabar. Tapi mereka juga komennya ini lagi gacor nih lagi. Lah sama aja. Memang komennya real tapi mereka Gacor banget nih. Rupanya viewernya juga sama ya. Viewernya banyak. Ini loh. Tiba-tiba suka. Tapi Ustaz, pandangannya itu emang masih ada ya? Nabi Khidir Itu ya? sebenarnya informasi masih agak ini sih debatable sih. Tapi yang nggak debatable kan Nabi Isa. Itu masih. Iya. Betul. Tapi kalau yang lain masih debatable sih. Siapa kira-kira itu berawal dari mana sehingga orang berpikir bahwa Nabi Khidir masih hidup, Ustaz? Itu juga aku masih cari-cari tuh kenapa Berarti orang tidak ada berpikir. ininya. Mungkin ada yang kita belum tahu mungkin, atau ada tapi tidak otentik misalnya. Jadi sumbernya nggak otentik. Jadi kita nggak bisa bilang ada gitu misalnya. masuk akal sih. Karena Saya kalau juga Nabi pakai kita internet. bilang ada, kita disuruh tanggung jawab nanti. Ya. Tapi di Bahaya. hadis nggak pernah ada. Setauku nggak ada. Di hadis ya. Nggak ada setauku. Tapi ini menarik kan. Kan Nabi Khidir itu kan, maaf dalam tanda kutip itu konspirasi. Apakah dia masih hidup atau enggak? Apa? Sama kayak Hitler. Sama kayak Hitler Oh, itu mati di meninggalnya Garut. di kan? Garut. Iya, itu kan konspirasi juga. Mati di Garut itu. Bukan mati di Garut. Itu dia lagi disiksa nih. Si Borgol disiksa. Jangan-jangan dia salah Balik, baca maaf ya. ya, bercanda terus. Tapi Iya. garuk begini, siapa yang mati garuk begini? Ada hilang. Kecuali kalian pakai apa besi yang tajam Nggak, dia mungkin. garuknya di jalan tol. Dia digaruk, luka, infeksi, mati. Mati, pakai Ajal di besi. tangan Tuhan, bro. Oh, luar biasa. Mohon maaf, Aki Mamat. Maaf. Siap, Ukti Abdur. Itu awal konspirasi bahwa Nabi Khidir masih hidup tuh Dari mana? apakah ada riwayat atau memang Aku hanya belum pernah baca sih. seru-seruan kabar burung aja gitu? Iya mungkin seru-seruan ya, karena kan tadi ya nggak diceritain bagaimana wafatnya kali ya, Iya. terus kemudian dikonspirasi kali. Ada satu lagi sebenarnya yang sebenarnya nggak mati secara official. Nggak official. Serius. Maksudnya Tidak Nabi ada. Nabi nggak- malaikat nggak pernah mencabut nyawanya. Betul. Gitu. Saya tahu.
Nabi Idris. Betul. Itu nggak official meninggal. Iya, Ya, betul. Diangkat juga ya? Diangkat. Diangkat juga. Betul. iya? Iya. Betul. Loh. Nah, ini menarik. Aku nggak tahu. Aku baru Aku dengar ini di TikTok yang tahukah kamu bahwa Nabi ini? Iya. Itu tuh aku Biasanya tuh yang bahas ada yang AI begitu tuh. Ya. Itu berdasarkan apa? Hadis. hadis. Atau di Al-Quran diceritakan? Hadis. Hadis ya? Di Miraj Quran ya? cuma dibilang dia diangkat ke tempat yang tinggi. Ya. Cuma di hadis baru diceritain bahwasanya Nabi Idris ini pernah dalam tanda kutip dia adu cerdas sama malaikat. Lupa subscribe. Jadi dia adu cerdas sama malaikat nih. Malaikat maut dibilang, kamu mau pergi kemana gitu maksudnya. Karena kan dia kayak punya satu gampangnya gini lah. Malaikat maut tuh suka sama dia. Terus dia bilang, aku mau main-main ke surga boleh nggak? Dibilang, nggak bisa. Sebelum kau ngelewatin neraka, ya udah kita ke neraka dulu aja. Nah setelah ke neraka diajak tur tuh kan ya. Dengan perjanjian, kalau nanti kamu sudah selesai, nanti kami akan hidupin lagi. Supaya kamu nanti ke dunia lagi. Karena masih ada umat ya di situ. Iya. Ternyata sampai di surga nggak mau balik. Dan diizinkan oleh Allah. Terlalu enak. Dan Nah, diizinkan betul. oleh Allah untuk menetap di situ. Nah setelah dia debat sama malaikat, loh kan kamu udah janji. Kata Nabi Idris begini, lah kan di dalam Al-Quran coba kamu lihat. Itu kan kalau orang masuk surga selama-lamanya. Ya berarti aku juga nggak boleh keluar dong dari sini. Terus kemudian, ayo nggak apa-apa, kamu harus keluar. Pas keluar terus dia bilang, aku balik lagi kenapa? Sandalku ketinggalan. Nah jadi dia balik lagi nggak mau keluar lagi. Nah ketika malaikat debat lagi, Allah kasih tahu kamu sudah kalah sama Nabi Idris. Jadi dia dibiarkanlah. outsmart. Dia dibiarin masuk di dalam surga. Enak banget. Iya. Hei, Nabi. Ini Nabi, bro. Tapi enak gak? Gak usah ini. Enak, masuk surga memang enak. Nah, Masuk kita harus surga jadi begini. yang susahnya lu nanti pas lagi tur di neraka, malaikatnya bilang itu surganya lagi libur. Gimana coba? Ya Allah. Sendalnya enak. ketinggalan di neraka lagi. Nah, gimana? Enggak mau ambil. Enggak itu tulisan Mamat kok sandal. Bukan punya saya. Udah diukir Mamat. Enaknya bahasa Arab lagi, artinya mati dong berarti ya. Iya benar. Pakainya T ya bukan D ya. Gitu. Enak kalau di surga terus ya dari itu ya. Pantangannya cuma satu loh, nggak boleh makan buah doang loh itu loh. Lah itu Kalau udah di surga ya kan. Pantang nggak boleh boleh ngapa-ngapain itu aja. di kita juga berlakunya. Nggak boleh makan buah itu. Lah nggak tahu. Kita kan ada di bumi ini karena ada salah seorang yang makan buah dari surga kan. Salah seorang. Satu-satunya orang waktu pertama. Salah seorang ya. Kayak banyak di situ ya. Ada jokes dari ini NU garis lucu katanya. Coba kalau Hawa ini nggak makan buah. Wah, sore gini kita udah di surga ini. Nggak perlu cari uang, nggak perlu kerja, nggak perlu Tapi itu mikir kan bagian dari sunatullah ya. Iya, jadi motifnya males ya sebenarnya. keren. Emang beda ini orang botak Emang. satu ini. Orang botak. Iya. Berarti yang secara resmi ada di hadis atau Al-Quran, Nabi Khidir Nabi sama Isa. Nabi Idris Khidir nggak ada, sama Nabi Isa. sama Nabi Idris. Iya. Mas, Kalau dalam proses Miraj ada itu nggak sih? Mi'raj. Isa, iya yang Ah. Nabi sempat bertemu. Ketemu, Nabi Iya. ketemu Nabi Isa. Oh Nabi Isa. Jadi katanya Nabi Muhammad itu Nabi Isa itu rambutnya kayak selalu basah. gondrong juga nggak? sudah pasti kok Gondrong. tidak termasuk umatnya. Aku. Lurus pasti kan? Iya, tapi ganteng. Oh nggak? Emang aku gak ganteng? Anda Kamerun. Bayangin muka-muka inilah kayak orang-orang Palestina Iya begitu betul. lah. Ha-ha. Aku Palestina ini. Woi. Kamu Bang Onim sih. Kok aku goyang pala dia ya? Dia ya. Iya, Bang Onim kan di Palestina ya. Pendapat. Aku kayak pendapat langsung goyang soalnya. Iya bertemu ya. Yang tidak Dan bertemu Miraj. itu Nabi Nuh ya. Nabi Nuh. Kenapa ya? Di dalam itu kisah. Dalam cerita itu ya. Iya, tidak ada ketemu Nabi Nuh. Nah itu mungkin kita coba cari tuh penyebabnya apa tuh. Wah, apa belum meninggal juga Baru ya? nonton aku kemarin tuh. Noah. Tidak ketemu apa Oh, maksudnya? udah lama itu Ketika filmnya. Isra Mi'raj. Tadi kan tidak hanya Nabi Nuh yang tidak ketemu, kan Nabi ada 25. Ini masa ini ngomong sendiri. Kita pecah 3-3 apa gimana? sorry. Kita juga mau nongkrong loh. Oh ya, sorry. Apa? Enggak gimana tadi 25 Nabi. Tidak kan Ah, Muhammad bilang Nabi Nuh tidak ketemu. Kenapa begitu? Kan Nabi memang ada 24. 25. Ada 24. Ya 24 Nabi 24. Muhammad yang naik. Iya, 24 yang ini Nabi Stand Muhammad by. yang naik. Heeh. Kan memang tidak ketemu 24 semuanya kan? Iya. Oh, itu tuh nggak kayak Avenger yang ketemu dalam satu momen gitu ya? Tidak, Ada tidak, pernah. Oh pernah. Pernah. Oh, pernah. Pernah. Semua. Semua. Lawan Thanos? 120. Enggak. Belum. Oh belum. Belum ada Thanos. 124.000 ngumpul. Udah aja ketar-ketir tuh pasti. Assemble. Oh. Itu ketika malam Isra Mi'raj. Oh iya. Di Baitul Maqdis. 124.000. Oh, yang ketika sholat. Ketika sholat Nabi Muhammad jadi imam.
120. Berarti Nabi Nuh ada di 1000 situ. nabi dan rasul. Termasuk Nabi Nuh. Termasuk Nabi Nuh. Cuma Semuanya yang dikumpulin. Mi'rajnya itu yang tidak ketemu ya. Iya, semua Ya. dikumpulin di situ. Pokoknya langit 1 Nabi Adam. Mm-mm. Langit keempat Nabi Idris. Ya, langit kedua Langit kedua. Nabi Isa sama Nabi Yahya. Wah, ini kayak Bukan ya? RPUL kita ya. Bukan ya? Saya lupa, Uji saya lupa pengetahuan. juga. Iya, Saya aku lupa nggak juga, tahu saya ini. lupa Aku juga. nggak tahu, Tapi- sumpah. Newbie. Iya, saya Apalagi saya. saya juga Saya lupa dari sih. tadi gini Saya aja. lupa sih. Oh begitu. Oh, ada ya. Ada. Kan dia Bro, udah aku bilang belajar. Yubi. Bukan, dia udah bilang Yubi, maksudnya mualaf. Kita kasih Islam. Kita juga gak Enggak, tahu. itu langsung rapel gitu, langsung bat semua. Tidak, tidak, Kita tidak. terlalu. Begini. Saya pikir yang saya ingat pokoknya langit 1 Iya, Nabi Adam. Nabi Adam. 6 itu Nabi Musa, 7 itu Nabi Ibrahim. Udah, baru Sidratul Muntaha. Pokoknya yang turun tuh akhirnya diprotes sama Nabi Musa tuh, balik lagi lah. Iya. Itu di langit ke-6. Langit keenam. Keenam. Balik lagi lah, mintalah. Andai kalau terakhir tuh Nabi Muhammad masih mau balik, mungkin kita sholat 1 kali. Mungkin ya. Tapi Nabi Muhammad bilang, Tapi saya udah sudah malu kan? Iya, saya sudah malu. Sudah berapa 5 deh. Kok capek ya sholat 5 ya? Sampai sholat itu. Tidak. Tidak. Coba aja. Artinya prediksinya Nabi Musa itu betul. Nabi Musa kan bilang, umatmu tuh berat juga kok 5 ini gitu. Iya. Nah, buktinya Muhammad sholat. Tadi saya dari neraka saya. Ada. Saya punya satu di ini Muhammad juga deh nama. Iya, terserah sih. Iya. Coba aku cerita Nabi yang begini tuh sebenarnya menarik loh, tapi aku nggak tahu loh. Apa yang mana? Ya Kok itu bisa? yang ada di langit ketujuh ada siapa? Menarik. Sampai Isra Mi'raj. 100.000 berapa? 124.000 nabi dan rasul. Nabi dan rasul, bro. 124.000. Bayangin kalau kita harus hafalin semua. Untung kita cuma 25. Kita yang wajib kita ketahui kan 25. 25. Tapi kan ada nabi-nabi yang lain yang ternyata Ada, ada. tapi nggak disebut. Nabi Sis misalnya. Nabi Sis, Ya, Sid, Iya iya. kan? Nabi Anaknya Nabi Adam. Nabi Adam. Ah. Terus apa lagi yang nabi yang Zulkarnain tadi. Zulkarnain. Ah. Itu Nabi Nabi apa? Khidir. Tidak. Nah, itu dipertanyakan juga. Iya, ada yang antara bilang nabi dan Nabi, ada bukan. yang bilang Ah. raja doang. Tapi yang Khidir pasti juga. bukan termasuk rasul. Ah. Iya. Nabi Khidir. Khidir. Ah. Apalagi 3 itu sih yang paling umum sih kalau saya yang Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun. Itu time bender. Oh, pengendali waktu. Pengendali waktu. Aso. Nabi Ibrahim kan firebender. Oh, betul pengendali api. Nabi Sulaiman animal. Jin bender. bukan. Ini apa airbender. Oh, RB. Oh, iya Mengendalikan udara. angin. Udara. Ada waterbender. Siapa? Musa. Musa. Ada earthbender. Siapa? Itu kaumnya Nabi Lut yang dibalikin tuh tanahnya. Ada moonbender. Siapa? Rasulullah membelah bulan kan. Luar biasa. Moonbender. Moonbender. Itu belum ada di Agak maksa ya, Mas, itu tapi belum ada di Avatar itu. Belum ada di Avatar Nah, tapi itulah itu. mukjizat. Mukjizat. Avatar baru segini. Iya. Kisah-kisah Nabi dan Rasul loh. Udah luar lebih. biasa. Lebih. Kalau kita maknai ya. Iya, Ya, bagus juga. itu belum lagi kalau kita ambil nama nabi-nabi yang di Taurat dan Injil. Iya Ada sih. juga yang Banyak tidak, banget tuh, yang bener. tidak ada di kita. Heeh. Tapi itu sama Nabi nggak? Daniel. Daniel. Ya, tapi itu sama nggak? Sebenarnya mereka juga nabi yang dari 124 itu. Menarik itu. 124.000 nggak? Penamaan bagus tuh. Menarik ini. Penamaan. Isaac Newton. Ya, Kalau bahasa Arabnya apa kira-kira? Ishak. 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 Ishak Nu'utau nih. Nah, Ishaknya benar. Sorry ya. Sorry, Ishaknya benar. Nu'utoninya ya. Apa makna Nu'utoni dalam Iya. bahasa Arab? pakai ain tadi kan? Pakai ain. Pakai ain. Iya, ada ainnya. Ada ain. Mas, Dan ada mat tadi, ada mat. sampean bagus banget Mas kalau ngasih nama ke orang Mas. Bagus. Cuma ngasal kayaknya ya. Ya kan. Makanya Ishak Newton kan saya pikir Ishaknya udah tahu nih. Ishak dari Ishak Ishak Newton. ya kan? Newton apa? Ya, Newton Kan aja. Ishaknya yang diambil. Enggak iya. disamakan. Iya. Udah, Ishak Oni. aja. Nu'utoni. Oke, maaf. Ishak Nu'utoni. Hanya mencoba. Gak apa-apa. Saya respect. Bagus sekali. Coba. Ada ain dan to. Ada ain dan to. Nu'utoni. Dalam bahasa Arab satu kata ada ain, ada to juga. Ishak itu. Ishak. Ishak. Betul. Berarti itu cuma apa ya namanya ya, penamaan aja sih sebenarnya. Ya. Cuma di kepala kita kadang-kadang kalau pakai nama Barat itu kan jadi keren kan? Keren. Iya, Contoh betul, ya, betul. istrinya Nabi Yakub, Rachel. Rachel. Padahal dari bahasa Arabnya Maryam. Udah bahasa Tidak, Rohil. bukan Maryam. Rohil. Rohil. Oh, Rohil. Jadi Rachel. Rachel, Maryam. Lea, Jadi Lia.
Lia. Ya tapi itu kan adalah bahasa zaman itu ya, Iya. bahasa Mesopotamia ya. Iya. Nah tapi maksudnya itu kayaknya beda, tapi benar sama. Jadi keren. Oh, David, sama. David, Daud. Kalau ini ada Harun. Harun siapa? Aaron, Aaron. Noah. Oh, ya. Elijah. Moses. Elijah, Moses. Elijah tuh Ilyas. Iya, iya. Isa. Isa, Jesus. Jesus. Nah, Berarti sama aja berarti yang Sama di Taurat aja. dan Injil. betul. Nabi-nabi itu pun bagian dari mungkin 124.000 nabi, tapi Betul. tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Benar. iya, tapi kayak ada Nabi Daniel di kita tidak ada. Bro, kalau Daniel di kita nggak kalau ada. semua diceritakan itu Al-Quran segini, bro. Iya, tidak maksudnya Nabi Daniel tuh di kita tidak ada. Iya. Tidak Belum tahu diceritakan. Anda hafal 124.000. Bukan, maksudnya namanya di Itu tadi Ustadz jelaskan, nama itu bisa jadi di penamaan Arab beda. Iya. Nah, orangnya sama. ya, Tapi maksudnya di luar 25 ini loh. Kalau kata tadi kan David, di kita ada Daud. Daud. Salomon, di kita ada Sulaiman. Ah. Daniel itu di kita nggak ada. Ya 25-nya nggak ada Di di situ. 25-nya. Iya. Tapi bisa jadi itu 124.000 ada. Ya ada, memang ada. Apa yang Kan dia nabi. benar-benar didebatkan sih? Makanya Langsung tidur. Iya, Menarik. Bahkan ada kisah ini, tahu Lukman nggak di dalam Al-Quran? Tahu Lukman yang ngasih apa namanya, ngasih nasihat pada anaknya. anak-anaknya. Itu kisah hidupnya mirip Sokrates. Oh. Makanya kita nggak tahu, tapi ya kan bisa jadi kan ya 124.000 kan pasti dibagi sepanjang sejarah kan. Iya. Dan ada di semua ada di Ada di semua semua masyarakat zaman dan tempat. Dan menjadi inspirasi Dan mungkin. menjadi Bisa jadi inspirasi. ada di Indonesia juga ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kita nggak menutup kemungkinan. Bisa jadi. Tidak secara mau dikembalikan ke Borobudur berarti. tapi aku di tim Mamat yang Oke, nih. bro. Ini. Sleman. Yes. Bumi datar atau bumi bulat? Maaf. Coba Ustaz, jawab. Ini bumi datar. Ini bumi datar. Ini bumi datar. Aku diabdur. Kenapa ke saya sih? Saya tidak. Saya tuh cuma membuka kemungkinan. Oh. Woi, kemarin Kalau berdebat. memang mau datar ya silakan, mau bulat ya Kau silakan. punya penjelasan itu sama kayak orang bilang 4 tambah 4 sama dengan 9. Enggak, itu hanya membuka kemungkinan. Ya enggak lah, 8 lah udah pasti. Tapi aku ada masa di mana aku ngikutin semua perjalanan Bumi Datar. YouTube itu Bumi Datar itu. Ya berarti ini apa namanya, anak buahnya Bos Darling ya. Nah itu, Ya, Mas Darling. itu, Black Art 101. itu dulu ngikutin. Tapi kok lama-lama Bener ya? enggak, lama-lama kok kayak mending urusin tagihan dan lain-lain ya. Benar, ngurusin Bumi Datar atau bulat Kan ya. ketika bahas bumi datar terus kemudian PLN bunyi kan juga nggak berubah Nggak ya. berubah. Iya. Karena aku suka konspirasi-konspirasi kayak gitu. Tat. Misal katanya Mm-mm. di Bumi Datar itu kan Antartika itu tempat penyimpanan senjata atau seonggok makhluk yang bisa menghancurkan Itu bumi. One Yajuj Piece Majuj. kayaknya, itu One Piece. Dan Attack on Titan. Mm-mm. Yajuj Majuj berarti Nah itu dia mah katanya mah. di Antartika. Ih di Makanya Antartika. kita Yajud nggak Majud kesana. mah di ini. Di mana namanya tuh? Di Ada mana? gunung apa? Gunung Mongolia, Padang, Gunung Mongolia, Padang. Everest. Gunung Himalaya. Padang. Kan. Gunung Padang. Gimana? Gunung Salak apa? Di itu dekat rumahku itu. Di Bogor, dia keluar kita duluan yang mati. Dekat ini mah. Jangan juga. Iya. Dia minum air kan. Iya. Aja kan minum air. Danau Tiberias. habis. Danau itu. Danau Tiberias. Kenapa Ya kalau dia di Gunung Salak. Iya. Dia turun minum di Danau UI dong gitu. Masa dia tahan-tahan haus sampai Danau Tiberias? Iya. Jauh sekali. Kalau dia di Gunung Salak, dia waduknya waduk fluid. Aduh ya Bisa Allah. jadi di Depok banyak situ soalnya. Iya sih. Ya kan? Jangan-jangan di Gunung Salak beneran. Nah, Kita nggak tahu bro. kita nggak pernah Teman-teman tahu, komen bro. ya. Siapa tahu ya Ismail cari di Membuka Gunung Salak. kemungkinan terus Selalu ini. iya kemungkinan yang aneh, yang aneh. Suka. Kalau di Gunung Salak dia pukul-pukul itu untuk mau keluar kita udah dengar sini. Kita udah dengar sih. Tapi saya setuju tadi Mamat yang dia bilang itu Sulaiman apa? tersebar. Bukan yang itu. Tersebar. Tersebar 104.000 tuh. Ya. Ya tersebar kayaknya. Karena kan dulu kan kata Allah kan tidak akan diazab satu kaum sebelum dikasih pengingat. betul. Berarti pasti dikasih pengingat dong, Betul. harusnya kan. Berarti Nah, disebar. Sekarang begini Ustaz, misalkan ada kan sekarang sudah tidak ada eranya Nabi Iya. terakhir sudah Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian misalkan di belahan bumi ini masih ada satu tempat yang dia tidak pernah dengar Islam sama sekali. Iya. Tidak Tidak pernah pernah dengar ada azan, peringatan. tidak Ya. pernah ada dakwah ke sana. Dia betul-betul tidak pernah tahu. Ya. Dia meninggal. Fitrah.
Masuk surga, fitrah. Karena aku suka juga Kita pindah sana apa? nonton YouTube Kan yang sudah tahu. Kan udah tahu. sebelum kamu tahu namamu saja sudah Abdur Arsyad. Iya. Sudah susah untuk Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu apa nama kamu siapa. Abdur Arsyad. Abdur Rahim Arsyad. Nah, nggak mungkin nggak tahu. Kan di YouTube tuh kadang-kadang ada satu negara yang kita tidak pernah tahu eksistensinya. Ada satu pulau yang isinya tuh cuman kita keliling motor satu pulau itu aja cuman menghabiskan waktu 40 menit. Berarti kan kecil banget itu pulau. Dan nggak mungkin ya. Dan di tengah-tengah samudra apa? Di tengah samudra apa Banyak itu gitu. di YouTube begitu. Banyak di YouTube begitu. Bahkan aku baru tahu ya di YouTube kan. Di Australia kan negara kepulauan juga ya. Ya. Oh, yang bisa bahasa Betawi. Iya, ada Iya, satu iya, pulau. Ya di Samudra Hindia sih. Iya di pokoknya selatannya Cilacap ke sana lagi itu. Ya. Itu ada pulau yang masuk dalam negara Australia. Betul. Tapi penghuninya itu semuanya hampir keseluruhan tuh masyarakat Melayu. Ya, Betawi. Lah iya toh, gitu-gitu Iya. dia. Iya. Anda itu ada besarin ada sate Madura. Ada satu. Iya. Ada sate Madura. Sumpah. Saya pernah besar-besarin. Wah, ada sate Madura. Ada warung kecil banget ya. Jujur ya. Pulau kecil Iya, banget. pulau kecil Tapi itu sekali. masuknya negaranya Australia. Iya. Penerbangannya 2 minggu sekali ya. Mungkin, Benar. tapi mungkin itu juga ya, Ustadz, salah satu kenapa kita dilarang untuk memperolok-olok sesembahannya orang. Karena kan Iya. kita belum tentu tahu kayak kalau misalnya ini tuh ajaran dari mana gitu. Siapa Betul. tahu itu sebenarnya warisan dari 126.000 nabi. 124. 124 jangan ditambah Jangan tambah 2000 lagi, susah nyatetnya Mas. Inflasi, Mas. Inflasi tidak kena Nambah 2000 orang. Masa inflasi nambah jumlah nabi? Apa jumlah orang? Iya, maksudnya itu kan kita dilarang kan sebenarnya Dilarang. memperolok gitu karena mungkin juga salah satunya itu kan kita kalau saya sih pribadi jadinya Iya, begitu. Ustaz. benar. Maksudnya kayak ya udahlah Lebih hati-hati ya. Iya, urus-urusan iman kita sendiri aja lah maksudnya. Tidak perlu lah dengan iman orang gitu. Betul. Makanya Mas Abdul tadi kesalahan pertamanya adalah dia dikasih nama Abdurrahim. Abdurrahim Arsyad. Nah, itu nggak bisa masuk ke dalam kondisi tadi kecuali kalau nama lu Temenku SMP ada. ada. Tapi Ustaz saya maaf ini keluar dari pembahasan sedikit. langsung keluar nih. Gimana? Keluar dikit nih soalnya. Tadi Kenapa langsung keluar Mas? Kenapa langsung keluar dari merenung karena merenung tadi kan ada pembahasan bukan soal Nabi Isa Iya, iya, terus iya. kemudian apa namanya Lukman Oke. tadi dan semuanya itu kan walaupun 124.000 yang kita 25 tuh berada di Timur Tengah. Iya. Nah, itu pertanyaan saya. Kenapa di Kenapa? Timur Tengah? Iya, kenapa budayanya itu di Timur Tengah dan sampai semuanya. Misal tuh, kenapa kita berbuka puasa Dengan harus pakai kurma. kurma sunahnya. Nah, itu tuh kenapa ya? Mungkin karena di Arab itu tidak tumbuh mangga kali ya. Masuk Mangga. Iya. Dur, pas banget. Yo, saya kemarin pesan. Kemarin pesan jus mangga. Jus mangga kan. Anjir ini. Wah. Tio. Ada. Siapa? Pan. Ini dia Abdur dari kemarin. Abdur nih apa sih ridersnya tuh harus diturutin. Nah. Jadi Kalau di sini tumbuh kan? tumbuh. Jus Ini mangga ini ya kurma juga serat banyak, bagus juga bagus. Mangga ini seratnya juga banyak, Yoi. bagus juga. Iya. Ya macam kau punya sarung inilah seratnya bagus nih. Iya. Betul. Sarung apa sih ini, Pros? Nah, ini aku kasih tahu ya. Ini sarung mangga Royal Platinum yang Kalau menghadirkan ngomong ngadep orangnya dong. Kalau ngomong ngadep orang, masa ngadep si ini? Nggak ada orang. Mas Yusril itu mainan setiap built-in. Tolong ya Mas Iya, Yusril. iya, ya. iya, iya. Kesibukan siang tuh banyak. Iya. Segala macam. Oke. Terus tiba-tiba banyak built-in yang berubah. Iya. Wes dihafal ternyata berubah. Jadi Siap. sarung mangga. Ya, ini sarung mangga Oh, ini sarung Royal mangga. Platinum yang menghadirkan karya bernilai tinggi dengan ketelitian serta pemilihan bahan baku berkualitas. Dur. Nah, ini adalah tipe tertinggi dari sarung mangga. tipe tertinggi. Tipe tertinggi didesain dengan motif khusus yang spesial dan elegan, ya kan? Yang kaya akan perpaduan budaya dan desain modern. Dibuat dengan mesin berteknologi tinggi terkini. Bahannya memakai bahan benang viscose cotton blend. Jadi Bahan apa, Pras? viscose cotton blend. Keren. Itu keren. Viscose cotton blend. Paham ya semua? Iya, beda sendiri ya dia. Iya. Ya betul, jangan diganggu dulu karena dia mempunyai kemampuan menyerap keringat dengan sangat baik. Wow. Lembut kayak sutra serta awet dan tahan lama. Dan sarung ini menciptakan rasa nyaman bagi setiap pemakainya. Yang bahannya dari Dari
Viscose cotton blend. Gitu. Jangan jadi berubah nanti ya teman-teman ya. Karena aku pakai ini hampir tiap hari nih. Ini aja aku nggak pakai celana lagi. Selalu sarung mangga. Sarung ini menciptakan rasa nyaman bagi setiap pemakainya. Aku ulangi lagi. Cocok untuk momen berharga kayak hari-hari besar atau momen-momen penting. Itu dia. Karena sekarang Ustadz Felix datang, momen penting pakai ini Iya, ya. Bang Ari katanya mau nanya. Tidak, itu saya dari tadi itu saya lihat kau punya sarung itu motifnya agak beda, warnanya juga beda. Itu beli di mana? Nah, pas banget tuh pertanyaannya Bang Hari. Kalau mau order langsung aja cek ke Sarung Mangga Official Shop di Shopee ya. Sarung Mangga Official Store di Tokped dan bisa juga di website www.banggabersarung.com. Mantap. Bangga bersarung mangga. Agak seperti detik gitu ya. Agak seperti detik gitu ya. Mantap. Iya, Anda lupa Bangga. dong, mantap dong. Iya, tinggal dongnya doang loh. Gak ada mantapnya kan. Sarungnya mantap karena bahannya apa sih, Bros? Bahannya apa? Viscose cotton blend. Keren. Kita nggak perlu banyak. Batin. Bisa dibeli di mana Matin. yang di Tokped? Di Tokped. Di official store. Official Itu store. bukan, itu website. Di official. Official store. Official store. Sarung Mangga. Sarung Mangga. Di Tokped. Kalau Kalau di shop. Websitenya? www.banggabersarung.com. Apa ya? Orang kita sering di situ. Bintang iklannya gua. Pakai tanya lagi. Tapi maksudnya saya Viscose. Apa dari bahan apa, Bros? Viscose cotton blend. Kenapa gitu ini? Biar ingat terus. Bro. Ada hubungannya masuk ke kepala gitu ya. Iya, betul. sorry tapi boleh sambil ganjal-ganjal perut sedikit ya. Boleh. Tadi Ustadz Felix juga Ustadz pesan. Felix juga pesan. Nah, ini nasi goreng ini terbikin dari bentar lagi ya. Ada air minum nggak? Mas Abdur? Ada. Air putih. Tio saya tidak. Nah Ustadz ini kan 10 Ya. hari terakhir Ramadan. Belum terlambat lah untuk kami bertanya. Ya. Maksudnya biar lebarannya itu biar kami bisa kembali benar-benar fitrah gitu di Ramadan ini. Menurutku tuh gini, yang paling bagus di dalam Ramadan tuh ada dua. Pertama perjalanan fisik, kedua perjalanan non fisik. Perjalanan fisik boleh kurang, tapi jangan sampai perjalanan non fisiknya itu jadi kurang. Maksudnya Pak Ustaz? Maksudnya gini, perjalanan fisik itu contoh ya, namanya kita puasa kan kadang-kadang kadang-kadang kita banyak tidurnya. Iya. Kadang-kadang kita tuh mungkin makannya nggak nggak teratur Iya. dan segala macam. Nah, Gula itu berlebih itu juga gula bahaya berlebih atau ada orang yang sakit. Iya. Perempuan pasti dapat datang bulan. Iya. Nah, maka itu bisa jadi nggak sempurna. Tapi yang non fisiknya ini harus benar-benar sempurna. Nah, non fisiknya itu apa? Non fisiknya itu adalah sebenarnya kalau yang aku jalani selama ini adalah interaksi dengan Quran sih sebenarnya. Jadi di 10 malam terakhir itu benar-benar interaksi dengan Qurannya diperbanyak atau kalau nggak diperdalam. Itu sebenarnya. gitu. Nggak ngaji. Ngaji itu adalah menurutku ya interaksi yang paling rendah dengan Quran. Interaksi dengan Quran yang Paling rendah. iya yang dilakukan biasanya Ustadz adalah Mentadaburi. Jadi aku kayak baca Quran terus aku bilang, ya Allah ini hadiah apa yang aku mau dapat dari Quran ya kira-kira. Pemahaman baru apa yang aku dapat dari Quran. Misalnya contoh kayak beberapa 2 tahun atau 3 tahun yang lalu aku dapat gini. Bodoh banget aku ya. Aku baru ngerti bahwasanya ihdinas siratal mustaqim, kata-kata di dalam suratul Fatihah. Itu semuanya pakai inna kan kami. oh kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami minta pada Engkau, kami kemudian kami beribadah pada Engkau, kami minta kepada Engkau. Berarti kalau kita mau dapat permintaan kita, better kita mintanya bareng. Oh, Berarti menggunakan nah, itu. bukan aku, tapi kami. Nah, berarti aku, ya Allah, kenapa kita nggak mintanya bareng-bareng ya? Nah, berarti sebenarnya bareng-bareng itu lebih penting daripada sendiri. Jamaah misalnya. Berjamaah. Jadi gini, ada satu pertanyaan gini. Coba, mendingan bener tapi sendiri atau kurang bener tapi bareng? Mending kurang bener tapi bareng. Karena kalau bener tapi sendiri bisa jadi kayak Kita yang tanggung sendiri. atau self claim. Betul. Aku juga berpendapat begitu akhirnya. Tidak ada pembanding antara kebenaran satu dan kebenaran lain. Benar. Tapi sekarang orang-orang mikirnya gimana? Mikirnya ya mending bener sendiri. Mending kita bener sendiri. Atau sendirian nggak apa-apa, yang penting kita bener. Yang penting benar karena merasa benar Karena akhirnya. dia merasa benar. Akhirnya pecah belah. Benar. Ukuannya tidak terjadi. Ada kesombongan yang muncul sih Betul. kalau misalnya kita merasa benar sendiri. Betul. Nah, maka aku pikir akhirnya, oh iya ya, Allah tuh ngatur Islam tuh supaya kita bisa bareng.
Walaupun mungkin di antara barang itu kadang-kadang ada toleransi, kadang-kadang ada sesuatu yang bersifat kayak nggak semuanya harus benar. Ya. Dalam arti bukan kita nggak mau benar ya, tapi nggak semuanya harus benar. Gitu. Atau ada kebenaran dari kelompok lain yang harusnya kita bisa tolerir, ada toleransi di situ untuk kita bisa bahwa kebenaran tuh nggak berdiri tunggal gitu. Betul. Ada hadis begini. Kata Rasulullah, akan datang akhir zaman di mana Islam akan ditolong dengan orang-orang yang fajir. Fajir itu apa? Fajir itu orang-orang yang maksiat. Yang terkenal maksiatnya. Jadi Islam akan ditolong oleh orang-orang yang fajir. Itu apa tadi Ustaz? Hadis. Hadis. Jadi di akhir zaman nanti Islam itu akan ditolong oleh orang-orang yang fajir. Jadi Sekarang artinya udah mulai kelihatan tuh. bisa jadi. Tapi maksudku memang itu Maksudnya yang begitu, semangatnya kau itu. Bukan, saya tidak mau bagian itu ya. Saya tidak mau banyak hadis. Maksudnya itu kan sunatullah, tapi jangan bagian saya di dalam itu. Oh, saya itu saking seriusnya. Saya sudah tidak pikir bawa ke sana. Dia masih pikir. Saya juga tidak pikir. Gila, memang hari keriting memang luar biasa. Tapi Iya, dia dan sekarang saya menjadi memahami kayak apa fungsi Mamat Al-Khatib ini. sebagai orang Ternyata fajir untuk tapi Ustaz saya mau tanya, itu kan di apa namanya dalam hadis lah ya, dalam hadis. Nah ciri-cirinya pasti ada dong. Dan kenapa justru orang ahli maksiat yang menjadi Contoh ya. Lihat Gaza kemarin tuh. Ketika Gaza dibombardir, di genosida, yang dukung itu orang-orang LGBT. Iya. LGBT dukung apa yang terjadi di Gaza, mereka nggak suka juga. Aku ditanya, Ustadz gimana kalau ada LGBT dukung Gaza? Aku bilang, emang aku bisa larang kan? Nggak mungkin kita larang kan? Iya. Gue itu nggak bisa ngontrolnya itu. Nggak bisa kontrol Tapi kan? bukan Nanti kalau kita larang kita dicium gimana? Mama suka. Ya, kan bahaya kan? Iya. Makanya kita jangan larang kayak gitu-gitu. Iya, tapi itu bukan maksud saya apakah itu bagian daripada mau bilang rahmat enggak bukan ya? Bukan. Gimana Iya. enggak? Menurutku common sense sih. Enggak. Dia akan tetap menjadi ahli Iya. maksiat. Kan? Benar. Secara perhitungannya pun Betul. ahli maksiat kan. Betul. Gitu. Bukan dia tiba-tiba berubah dari Jadi soleh. zero to hero gitu. Betul. Enggak gitu kan? Betul, nggak gitu. Oh. Tapi kita harus ingat juga ketika dia mulai untuk melakukan kebaikan itu nagih. Oke. Kebaikan tuh candu loh. Candu ya. Begitu dia demi sedikit, Setuju. lama-lama nyandu dia. Iya. Gitu. Iya. Jadi Sama kayak perasaan cinta. Wush. Kayak kau sama Nafa kan candu, akhirnya kau menikah. iyalah kalau nggak cinta mau ngapain? Ya kan aku menganalogi. Karena Iya. Apa bahannya tadi? Bahannya apa? Hah? Viskos. Iya, tenang. Pokoknya kita percaya aja Mamat akan menolong. Agama Allah. Jangan. Itu tetap Kau tidak mau tolong agama Allah? saya mau, tapi bukan sebagai ahli maksiat ya. Bukan ahli maksiat karena capnya tetap ahli maksiat. Berarti yang ditolong. Iya. Nah, orang apa-apa. baik. Iya. Terus apa lagi Tat? Yang misalnya yang kita juga bisa bertadabur dari Al-Qur'an gitu. Salah satu contohnya gitu. Banyak banget ya. Contoh misalnya kayak gini. Ada penelitian yang akhirnya ada penelitian tentang orang populer di sekolah. Karena anak-anak SMP, SMA, mereka tuh yang paling penting adalah gimana caranya jadi populer di sekolah. banyak. Ya kan, Entah ya? dengan cara berantem biar semua Betul. orang lihat. Dan Bikin segala. konten. Nah, ada penelitian tentang apa yang dimiliki incumbent sama orang-orang yang jadi favorit di sekolah, populer. Ternyata setelah ditanya, bukan prestasi, bukan kaya, bukan lagi apa cantik dan ganteng, bukan atletis, bukan pemain basket, apalagi rohis, bukan. Tapi ternyata setelah diteliti adalah orang-orang yang suka negur orang lain duluan. Jadi sebelum dia disukai oleh orang lain, dia adalah orang yang paling banyak suka dengan orang lain. Negur orang lain. Nah itu Nabi Muhammad banget tuh. Diceritain di dalam Al-Quran kan. Jadi artinya Nabi Muhammad tuh selalu suka sama semua orang. Dia nggak pernah nggak suka sama orang, makanya dia disukai sama orang. Makanya orang mengikuti karena apa yang ada pada Rasulullah. Betul. Karena Rasul duluan suka sama orang. Mamat ini juga negur orang juga, tapi Teman saya. pakai tangan gitu. Bro. Suka negur orang, Bro. tapi nanya, Apa? pinjam 100. Nah, Teman saya ini, teman saya ini. Dia mau menyukai kita duluan. Ke situ. Arahnya ke situ. Oh, iya. Arahnya ke Dia situ. dia menyukai kita Iya, tapi iya. dia mau memecah belah nope. Iya. Bertanya Ustaz. Tapi Ari Kriting ini tipe yang bagus, yang begitu dapat ilmu langsung ingin diamalkan. Diamalkan. Sayangnya Tidak. lupanya cepat. Habis itu lupa, keluar dari situ Bertanya. lupa. Pulang Dua jam dari lah. lupa. Episode ini habis juga udah.
tadi ngapain ya? Besok ada dosa apa Orang lagi? kita lagi seru-serunya pikiran dia bagaimana cara membelokkan. Ustaz, izin bertanya. Wih. Mentadaburi tadi ini ya. Oke. Itu apakah prosesnya seperti apa? Apakah butuh basic keilmuan tertentu atau memang sebenarnya pribadi kita masing-masing ini Bisa. boleh? Semuanya bebas, nggak ada batas. Kalau menafsirkan harus ada basic keilmuan. Kalau tadabur itu kayak gini ya, sama kayak orang pergi ke laut. Semua orang yang pergi ke laut itu akan nyebur ke laut misalnya. Ya. Dan ketika aku nyebur dengan Mas Pras nyebur misalnya, itu kita akan dapat air yang berbeda. Padahal lautnya sama. Quran tuh kayak laut. Kadang hari ini kita baca Quran ayat yang sama, besok pas kita lagi putus misalnya, lagi putus pacaran misalnya, lagi sedih, atau misalnya kita lagi dapat musibah, itu rasanya beda tuh. Karena Quran tuh kan kayak lautan disebut dalam suratul Kahfi. Nah, jadi nggak perlu basic apapun, yang penting kita mau mentadaburi aja Berarti sih. dengan suasana hati. Dengan suasana hati. Artinya tapi kita nggak boleh menutup juga dong, Ustadz. Misalnya kayak kita mentadaburi, merenungi. Kok masuk sih mulut Dingin banget di sini. Oh, emang kita syuting di Dieng. Oh, sebelum Mama tanya. Kayak pemain bola. Tapi main Liga Champions tangan aja. di Liga Rusia gitu. Kayak lagi protes sama wasit. Mukanya bingung. Ada kritik gini, dingin. Ada kritik total, countnya total, dingin. Mama tuh kayak muka bingung. Muka bingung. Bro, saya lagi haus ilmu nih. Oh iya, silakan. Mumpung. Ramadan. Mumpung. Biar jadi Selesaikan dari dulu ahli, asapnya. biar dari ahli fajir berubah menjadi ahli ibadah. Masya Allah. Ya Ustadz, kalau ahli pukul orang begini bagaimana? Bisa tidak ya? Mau maksiat tambah maksiat tidak apa-apa. Kita maklumi. Jadi nanya nggak? Jadi. Ya, sebelum nanya, gini ya, ada orang dengar lagu yang sama, tapi rasanya beda. Interpretasinya berbeda. Karena dia punya bias. Biasanya didasari dari masa lalu. Dari masa lalu. Dari lingkungan. Quran bekerja dengan cara yang sama. Oke. Jadi kalau interaksi kita dengan Quran sudah ini gue banget nih, nah itu berarti adalah interaksi yang paling bagus tuh. Karena seolah-olah kata Umar gini, Umar berkata gini, seolah-olah Al-Quran diturunkan untuk aku. Jadi private untuk aku. Nah itu interaksi yang paling bagus. Oh, personal. Dan itu tidak apa-apa. Nggak ada Maksudnya masalah. itu Tidak masalah. Nggak ada masalah. Karena kan kadang-kadang kalau kita belajar sendiri kan kayak Iya. ada rasa takut sesat gitu, kayak kita mendefinisikan sendiri. Mentadaburi nggak ada masalah untuk sendiri. Kalau mentafsirkan baru nggak boleh. Ini mentadaburi. Mentadaburi. Iya. Sama kayak lagu ini nih yang baru tuh. Ku mulai merindu. Itu nggak enak sama gue. Tapi pas Dewi Persik yang nyanyi aku suka. Oh, aku Itu kebalik tahu sih. kenapa? itu kayaknya nafsu. Ya. Remember you. Suka aku tiba-tiba. Kau mau tanya apa tadi? Sahabat. Saya mau tanya. Ya, Sahabat manggilnya. Saya suka orang. Kalau kita mentadaburi nih, terus Ya. misalnya tadi kita ambil contoh yang Ustadz tuh, mentadaburi, terus kemudian menemukan satu apa ya bisa disebutnya, satu kalimat yang ternyata harusnya gini nih Ya. gitu, akunya harusnya gini. Tapi kemudian kita mendengar misalnya dia Beda. mentadaburi beda gitu. Kita mau buka diri, bisa jadi ya, maksudnya kayak gitu. Itu Betul. nggak masalah Nggak juga. ada masalah. Bisa digabungin. Artinya kita harus tetap membuka diri kan, Betul. bahwa ini nggak saklek nih. Betul. Kita hanya merasai di waktu tertentu. Ya, bagiku, karena gini, kalau sudah bagiku itu nggak bisa didebat. Iya. Contoh ya, kalau dulu ketika aku ditanya ya pas masih ban putih ya, ditanya Islam tuh kenapa sih benar? Aku jawab seolah-olah bahwa saya ini harus semua orang merasakan hal yang sama. Padahal orang bisa jadi nggak merasakan hal yang sama. Dan itu fair-fair aja dong. Tapi kalau aku jawab gini, bagi aku, bagusnya Islam yang aku rasain begini. Mau debat gimana? Bagi aku tuh ya. Bagi aku. Sesuai selera berarti. Iya, sama kayak gini. Kenapa suka Dewi Persik? Bahasa Inggrisnya bagus. Bahasa Inggrisnya bagus dan mudah dimengerti. Iya. Mudah dimengerti. Iya kan? Berarti kan kita bisa jadi Ya appreciate pada orang yang sama tapi dengan atribut yang berbeda kan? Bisa jadi. Nah, jadi kalau bagiku itu lebih mudah. Nah, tadabbur itu bagiku karena yang mengambil manfaatnya itu aku. Iya. Gitu. Sesuai dengan interpretasiku. Benar, sesuai dengan apa yang aku alami, Yes. biasku gitu. Nah, misalnya kita lagi kebingungan sesuatu, terus kemudian kayak, ya Allah saya tidak tahu mau cari jalan kemana. Saya baca Al-Quran, kasihlah petunjuk. Betul. Terus kemudian kita baca ayat yang kayak, kayaknya ini deh. Iya. Kayaknya saya harus begini deh. Betul. Itu tuh tadabur tuh. Itu tadabbur.
Itu bisa. Oke. Dan sebenarnya gini, kalau kita sudah punya masalah, terus buka Al-Quran itu lebih cepat ketemunya. Itu teori psikologinya, teori mobil merah tuh. Wih, Oi, Abdul. Wah, ini Sas, sas, mobil sas, merah sas. lagi. Memang saya ilmuwan. Saya ilmuwan. Iya. Mobil merah kenapa? Mobil merah gini. Mobil merah. Gini deh. Kita ngitung nggak berapa kali kita ketemu mobil merah ketika kita jalan tadi pas dari rumah ke sini? Oke. Oh, Kita nggak banget, ngitung kan? kita nggak pernah ngitung. Kita nggak. Tapi Ngitung kalau banget, cuman kita, ya paling berapa? iya paling beberapa. Tapi kita Iya. nggak jelas kan? Nggak, Tapi iya. kalau ada yang bilang gini, setiap mobil merah yang kamu foto ketika di jalan, aku kasih duit 150.000. Kita akan fokus tuh. Betul, Kita hanya cari mobil merah aja. betul. Ketika ada orang bilang, di tempatmu banyak loh kos-kosan, berarti dia lagi nyari kos-kosan tuh. Karena itu yang dia dapat. Ya. Tapi kalau kita lagi nggak nyari kos-kosan, lagi belum kontrak kita belum mau habis, kita lewat manapun nggak ada tuh kos-kosan kita ketemu tuh. Ah, iya. Nah berarti yang kita cari itu kita dapat. Kalau kita lagi ada masalah buka Quran itu paling bagus tuh, semua jadi jawaban tuh. Tapi biasanya kalau kita cari helm ketemunya gunting. Nah itu Kita cari berarti gunting. itu Materiali Akbar tuh. Saya cari gunting kuku, nggak temu. Iya. Ketemunya helm. Iya. Giliran saya udah cari helm, ketemunya gunting kuku. Itulah memang namanya ada orang yang beruntung, ada orang yang apes. Oh iya. Itu apes namanya. Itu namanya apes. Iya. Nah, buat Yusril nih pertanyaannya nih. Ngapain aku? Semenjak kamu mualaf nih ya. Enggak. Aku kan dari lahir juga Islam. Oh, berarti buat Ustadz Felix. Ustadz Felix. Dari mualaf sampai sekarang, di ajaran Islam apa yang paling terberat dijalankan? Paling berat ya. Paling berat. Baik sama saudara. Bener sih. Bener sih. Apalagi kan udah dicoret dari warisan. Makin sirik nih. Keluarga berarti? Keluarga, karena waktu aku dulu pernah, ya itu salah satu pendewasaan yang Allah kasih ke aku ya. Aku tuh paling benci sama kakakku. Benci banget. Gak tau kenapa tuh. Pokoknya ya Berarti nggak akur tuh ya? aku tahu sih kenapa, karena aku digebukin pas masih kecil. Ya kan. Terus kemudian aku merasa kayak dizolimi lah. Jadi aku benci banget tuh. Dan aku nggak bisa balas kan karena badannya lebih gede daripada aku kan. Sampai nah ya kayak gitu. Kan dia sama. Satura. Orang ada kakak. Apa bahan sarung mangga? Diskos. Sampai akhirnya aku pikir gini, aku bilang kalau dia dapat hidayah pun kayaknya nggak berguna. Itu parah banget tuh ngomonganku tuh. Karena aku kan bilang begini ya, kayaknya ada beberapa orang yang dia dapat hidayah pun kayak nggak berguna bagi dia. Ternyata ngomong lu jahat banget kan. Berarti kan playing God kan aku kan. Jadi kayak aku jadi Tuhan kan, jahat kan ngomongin. Ini salah dia. Sampai Allah kayak negur aku dengan satu cara, tiba-tiba ada orang, aku nggak tahu nih nomornya siapa nih. Kan nggak aku catat di dalam handphoneku. Lik, ini hadis maksudnya apa? Wih, siapa nih? Tiba-tiba manggil Lik doang. Ternyata setelah aku lihat kakakku. Gak di save nomornya. Nggak di save. Aku sih. Tiba-tiba laklik aja. Makanya. Jadi ternyata kakakku, sejak kapan dia tertarik dengan Islam? Setelah dia nanya-nanya, ujung-ujungnya masuk Islam. Oh, Aku jadi mikir gini, aku ngarep orang yang lain masuk Islam, yang masuk Islam malah orang yang paling aku benci. Mau ngomong apa coba? Cara Allah negur manusia. Itulah cara Allah. Cara Allah negur manusia. Nah akhirnya aku jadi ngerti, oh iya berarti ini adalah bagian paling berat nih dalam hidupku. Cuma sekali aku maafin dia. Dalam mimpi. Oh iya. Ketika aku udah mau mati di mimpi itu. Oh, ada mimpi mau mati. Mimpi mau Dan mati aku. dimaafkan. Ya udah aku maafin karena mau mati kan itu kan ya. Nah, Tapi sekarang udah aku. Tapi Udah, iya, alhamdulillah. tapi itu kan dulu. Iya, Sekarang dulu. mah udah akur, alhamdulillah. aman. Sekarang sama kakak yang lain lagi. Kayaknya banyak. yang bermasalah bukan kakak dari Ustadz tuh ya. Sabar ntar paling ada setahun 2 tahun lagi lik. Enggak, bukan siapa nih? Gak aku kenal siapa? Ini Pras. Mana dari hadis ini apa ya Lik ya? Laklik aja. Ya. Sedikit, maksudnya biar tidak menyeberang lagi. Ya. Mau tanya kurma kan? Bukan. Mau tanya beli di mana kan? Ini berteknologi tinggi ya teman-teman. Saya ini tidak boleh bertanya apa bukan nih. Silakan. Mentadabur karena ini menarik untuk saya, Ya. untuk saya. Maksudnya kan kadang-kadang memang kadang kita baca sesuatu, kita memahami sesuatu, kemudian kita memaknai sesuatu, tapi ada perasaan yang saya bilang tadi itu. Betul.
kayak ada takut rasa sok tahu nih saya Betul. nih. Jangan sampai maknanya bukan ini. Ini agama loh. Betul. Maksudnya, kita tuh kan menempatkan agama itu sesuatu yang sakral, Sakral. kan. Jangan Iya. sampai saya salah mendefinisikan. Saya ini siapa lah gitu. Oke. Nah, untuk mentadaburin sebenarnya batasannya di mana? Seperti apa? Dan apakah kemudian pemaknaan kita terhadap sesuatu itu Pasti benar atau enggak? pasti benar atau enggak, dan apakah boleh menjadi materi sharingnya kita sama yang lain gitu. Oke. Karena kan takutnya wah ini sudah jatuhnya kalau misalnya saya bilang menurut saya ini ayat ini artinya ini nih. Apakah ini sudah masuk ke ranah menafsirkan gitu. Oke. Pernah dapat ini enggak surat dari cewek? Pas masih di sekolah. Pernah. Kita nafsirin enggak setiap baris-barisnya itu? Iya sih. Dan kita bisa berulang-ulang membaca. Betul. Dan aku ngeliat ini apa kenapa dia milih kata ini Diksi bukan ini. milih kata ini. Kenapa dia naruh ini di sini, kenapa enggak di sini? Ketika aku nulis surat kepada waktu itu cem-cemanku pas masih belum masuk Islam, aku juga akan milih sesuatu yang terbaik yang berdasarkan hatiku pada saat itu. Dan aku berharap ketika aku nulis itu dia mendapatkan apa yang aku rasain, kan gitu kan ya. Iya. Nah, mentadaburi Al-Quran tuh persis kayak orang jatuh cinta. Perlunya cuma satu bahannya, rasa cinta itu. Tapi kan pemilihan diksinya kan kita juga tidak paham. Nah, itu dia Karena makanya berlapisnya itu kan. berlapis-lapis. Maka tadabbur itu nggak ada salahnya, karena dia akan beriring dengan waktu, itu akan berkembang terus. Awalnya kita nggak paham nih, kenapa ya Allah pakai misalnya kayak Bismillahirrahmanirrahim, biasa aja bagi kita. Tapi ketika kita mendalami kata-kata itu ngeri banget. Maka orang bilang language is mother of all skills. Semakin mendalami bahasa, semakin dia bisa untuk unlock banyak hal. Makanya ya kayak kita gini deh. Apa sih yang nggak bisa sama orang jatuh cinta? Lalu jangan Katanya lupa Gibran, subscribe, tapi yang pintar. like, Ya, Khalil. dan komen, Ya, kok tahu? serta Iya share. kan yang itu memang. Yang banyak bahasanya kan Khalil memang. Sabar. Jangan kepancing. Ingat kalian pernah blunder di orang-orang Jawa. Jangan kepancing. Yuk bisa Jawa ya. Timur, jangan Jawa Timur. Jangan. Ya, langsung boleh Iya. dilanjut. Iya, lanjut aja. Jadi Gibran tuh bilang begini. Gibran yang Khalil. Iya, betul. Udah jangan banyak. Iya. Maaf. Apa bahan sarung mangga? Ya udah tahu kok. Ini kan, udah gue bilang jangan terpancing. Iya, ini orang-orang ini loh. Nah, Gibran tuh bilang orang jatuh cinta dikaruniai dua hal. Lidah dan air mata. Perasaan Apa? Enggak, lidah dan air mata. Jadi dia sering nangis sama dia pinter ngerangkai kata. tiba-tiba aja gitu ya. Lihat aja orang-orang jatuh cinta tuh, meja ditulisin. Tiba-tiba jadi jadi puitis tanpa kursus. Ya kan? Anda meminta kami memutar. Ingat gak dulu? AMKM. Hah? Ya kan? Apa itu? Almarhumah Rina Gunawan. Oh. Hostnya AMKM setengah 2 MNC TV TPI dulu. Radio. Bukan yang TPI. Beda berarti. Kan kita telepon ke radio. Dia Iya. kuis. Saya request lagu ini dong. Betul. Untuk ini misalnya. Penjaga hati. Oh, jadi Anda meminta kami memutar. Nah. Request. Dulu Lama sekali ya. Loh, mereka Dari nggak radio tahu baru- rasanya. Dari radio baru ditransfer ke Bener. televisi. Ya, Di betul. adopsi. Ada Sabar, ini radio mana kok Anda ikut dengar? Orang radio di Jakarta kok buta Enggak, bisa dengar? itu istilah semua radio, Dur. Kalau Itu di request. semua radio, Nur. Emang di Lama Dia Kita enggak sudah ada. ke Jakarta waktu kita berdua masih sekolah. Dia udah di Jawa. Iya, bener. Dia udah paham lah. Sudah jaga AMKM tanah. itu istilah 90-an ya Ustaz? Iya. Iya. 90-an. Nah, di situ kan kita Seluruh kan bisa radio. merangkai kata kan. Saya mau kirim salam nih gitu kan ya. Ke siapa? Ke rahasia. Someone Dari siapa? biasanya. Someone. Dari siapa? Rahasia. Kamu cantik banget pagi ini. Hasil. Orang jatuh cinta itu pasti akan bisa ngerangkai kata. Dan kedua dia sering nangis. Nah itu tadabbur itu gunanya, bahannya cuma satu aja, rasa cinta. Kalau udah ada rasa cinta pasti beres. Karena kita kan nggak bisa nyalain orang kan. Emang ini kita takut salah loh. Siapa yang bisa nyalain rasa cinta tadi? Saya paham sekarang. Cinta enggak pernah Saya salah. paham sekarang. Kita nggak pernah salah. Selama kita tidak menghadapinya dengan rasa sombong. Benar. Untuk bisa sok-sok menerjemahkan Iya. semuanya. Kalau Makanya rasa tadi cinta, membuka diri itu kan. insya Allah yang masuk inspirasi yang baik. Ya, Kalau kayak rasa sok tahu, itu yang bahaya. betul. Iya, Oh, karena ini Allah kita. sebaik-baiknya pemberi petunjuk. Nah, Iya. malah kalau misalnya kita nggak mau tadabbur, itu malah hati kita jadi terkunci kata Allah. Maka tadabbur itu kayak ya nggak perlu requirement sebenarnya apa aja. Yang penting kita rasa cintanya masuk. Tadabur yes, takabur no. Nah, langsung. Jokes Slogan Bapak. keren. Mulai jatuh cinta, mulai jatuh cinta. Tadabur yes, Orang takabur no. kata-kata. Aku nyari celah punchline wes. Itu dia aja.
Saya di sini notulen memang. Saya pernah Silakan, Saudara Abdul. alami momen begitu. Tadabur. Yang Cinta. mobil merah. Mobil merah. Oh. Nyari apa tuh? Jadi pada waktu itu saya tuh merasa kayak kok hidup lagi berat ya gitu. Ya tahun-tahun lalu lah. Ya 2004. Obesitas. Bukan, itu berat banget. Nanti Itu berat badan. 2024. 2000. Waktu kau menghilang-menghilangnya. Anda ini ya kasih guna-guna ya kok Ustadz Felix jadi begini. 2024 kata kau. Ya. Yang kau menghilang-menghilang itu. Ada lah pokoknya momen-momen di mana saya kayaknya Kasih tahu kayaknya dong. berat gitu Iya, ya. iya. Kasih tahu dong kenapa. Kemudian adalah saya mau naik pesawat, kemudian sudah buru-buru, jadinya kayak aduh download apa ya buat dengar-dengar gitu ya. Terus akhirnya saya download, saya tuh ke download surat Maryam. Tanpa sengaja aja sebenarnya apa yang muncul di beranda Langsung saya ambil. download aja biar Karena buru-buru juga. Ya. Mau naik nih. udah jalan di Garbarata ini, Iya. udah di jalan di Garbarata udah Iya. saya download aja. Udah terus di atas saya apa tuh nonton tuh denger. Kan dia ada Terjemahannya? terjemahan-terjemahannya sembari orang Iya. baca surat Maryam tuh. Iya. Terus ada ayat yang saya tuh terpukul banget. Jadi ayatnya Malah bukan tersentuh tapi terpukul. iya, maksudnya kayak nampar saya bolak-balik lah. Jadi di situ kan ada cerita kan yang Bunda Maryam itu ketika sedang hamil kan dihujat sama Bani Israel apa segala macam. Kemudian dia jalan lah ceritanya. Iya. Di saat dia sedang sesusah itu, yang lain dia agar yang kekurangan lain air, tak tidak ada menikmati. air, tidak ada makanan, Sendirian. sendirian. Jibril tuh datang. Misalkan sebelum itu kan dia kalau berdoa kan Iya. Jibril datang bawa makanan, Betul. kasih dia. Tapi di momen itu, ketika dia sedang susah-susahnya itu, Jibril datang tidak bawa makanan. Jibril datang gini, Maryam, goyang itu pohon kurma, Iya. nanti kurmanya jatuh. Waduh, merinding aku. Di situ tuh saya langsung kayak, ya Allah, kok bodoh banget saya. Jadi Maryam yang sesengsara itu masih disuruh usaha dulu, goyang pohon kurma, nanti kurmanya jatuh. Padahal sebelum itu waktu dia lagi santai-santai aja, lagi sholat lagi apa, Jibril datang kasih makanan langsung. Betul. Kenapa di momen itu Jibril nggak kasih makanan? Nah, itu tadabur tuh. Berarti itu Iya. apa namanya? Jadi ininya Abdul berarti ya. jadi Allah tuh kayak kasih tahu saya gitu. Enggak kan bisa jadi orang lain pun interpretasi Iya, beda. maksudnya interpretasi saya adalah pada waktu itu Allah tuh Ini doa. Allah pengen kasih tahu saya. Maksudnya, Mau ada ilmu lagi. Nah itu tuh namanya tuh bla bla bla. Benar nggak, Stan? Enggak dong. sabar dulu, saya belum selesai. Sabar. Saya mau tanya supaya tidak jauh, tidak Ini belum selesai. supaya tidak jauh binatang-binatang. Supaya tidak jauh, Bang. Orang memang belum jauh ini. Betul itu saya masih dengar kok. Belum jauh. Lanjut. Pada waktu itu Selesai ini. kayak Allah tuh pengen kasih tahu saya kayak, Dur, sesusah-susahnya, sesusah-susah apapun yang kamu lagi jalani sekarang, usaha aja. Solusinya tuh nanti saya kasih gitu. Jadi kayak saya, ya Allah, saya nangis saya sepanjang perjalanan. Itu di pesawat? Di pesawat. Pramugari bilang apa? Saya tidak urus lah orang. Pramugari bilang, Mas lihat mau isi ayam apa isi sapi gitu rotinya gitu. Itu dia menggoyangkan pohon kurma itu ibaratnya itu untuk Kurma jatuh. bahwa kita harus usaha. Iya. Usaha. Nah, sampai kurmanya jatuh. Iya kan Jibril bisa aja datang Ngomong-ngomong kasih soal kurma. Jus mangga sudah di sini. Ini jus mangga sudah di sini. Udah ada garu. Ini seratnya banyak. Piston cotton. Piston. Kalau mau beli di www.banggabersarung.com. Apa terlalu banyak emosi negatif di sini? Toxic ya. Amarah. Mending Mamat yang nanya tadi. Iya, makanya. Mending Mamat yang nanya. Bagus. Apa Mat sebelum jauh Mat? Sampai betulan lupa ini sumpah. Silakan. Silakan. Apa Mat? Oke, waktu habis. Jangan kasihan. Kan maksudnya Kok bisa ada setunjuk? Setiap kau tunjuk saya tuh kayak Diserang ya. iya depan muka terus. kan maksudnya sorry. Ya, silakan. Kan maksudnya tadi surat Maryam Iya. baca di ayat itu. Interpretasi dia adalah bahwa kan bisa aja. Betul. Itu kan dari Abdur ya, Iya. bukan penjelasan tafsir. dong. Benar. Iya, betul. Bisa nggak orang lain? Misalnya saya baca surat itu, Iya. kemudian interpretasinya beda. Beda bisa. Bisa banget. Bisa lah. banget. Misalnya saya di samping Abdur. Iya. Abdur tidak cerita apa permasalahan dia dan saya nggak kena dengan ayat itu karena permasalahan saya beda. Beda. Ya, bisa. Saya baca. Digoyang-goyang. Ataupun rumah. Anda kena, Ya udah, ataupun itu usaha. Anda kena, tapi
tapi bukan maksud Anda usaha gitu loh. Maksudnya kan usaha tuh disuruh usaha. Itu udah pemikiran dia Iya, sendiri. tapi tidak menyentuh perasaanku terdalam misalnya. Iya dong. Kayak seperti Iya, misal aku surah tahu, yang oh Dur lewat ini berarti aja dia gitu. disuruh usaha. Udah, dan aku nggak ada yang nangis-nangis sampai kayak Abdur karena perasaannya tidak di Beda. Iya, Betul. atau bisa jadi maksud Anda itu bukan usaha. Bukan Jibril datang suruh usaha. Kalau saya baca, saya tahu itu usaha karena ada menggoyang-goyangkannya. Karena sebelumnya dikasih begitu loh. Dan ini digoyang-goyangkan. Cuma untuk tersentuh dan Tersentuh mendapatkan tidak. Pertanyaan saya bukan itu masalahnya. Pertanyaannya apa? Ustaz. Gimana? Masalah usahanya. Iya. Bisa jadi dia berpikir itu usaha. Saya enggak. Ini bukan masalah usaha nih. Iya. Ini mungkin mau disuruh bahwa nanti sunatullah ya. Ya. Dia akan di situ. Tapi Betul. bukan bagian daripada usaha. Memang jalannya aja ke situ. Bisa jadi dong. Bisa. Gimana? Bukan soal perasaan ini. Pertanyaan saya bukan soal Jangan perasaan. marah. Bukan soal perasaan. Santai dulu. Memang kerap terjadi. Memang kerap terjadi di sini. Nah, Betul. kalian tuh udah syuting berminggu-minggu loh. Ini bagus ini. Bukan tahu, Ustaz, ini bayangin. Baik, beginilah perasaannya Rasulullah berdakwah pada kaum Badui. Yang Badui yang mana? Benar. Hah? Yang Badui yang mana? Tanya lagi. Astagfirullah. saya sebagai kaum giver saya agak capek ya di sini. Oh, yang kibar ini. Ya, tukang perampok berarti. Ya bisa jadi misalnya kalau dia baca dia bilang oh ini berarti Allah menyuruh Maryam tetap usaha walaupun sulit. Saya baca misalnya saya bilang oh berarti ini Maryam misalnya Allah mau suruh untuk membuat mukjizat gitu. Ya. Ada mukjizat yang Allah titip di pohon itu. Jadi tinggal suruh doang untuk ke Betul. sana. Bisa gitu kan. Bisa juga kayak misalnya bahwa ini tuh bukan disuruh untuk usaha gitu. Allah mau menguji doang. Betul. Bisa jadi kan nggak usaha itu. Nah. Cuma mau nguji batas Ya. kesabaran Anda di mana sih? Betul. Semakin banyak sabar, saya kasih anak yang soleh. Nah, itu Nah, udah bisa mulai gitu, kan? mentadaburi. Dan tiga-tiganya bisa dirangkai. Ujung-ujungnya memang itu Ini yang terjadi. nanya. Ben. Lihat aja pergerakan orang ya. Enggak, Padahal lu sudah cuma gini doang nih. saya tuh takut. Langsung matanya. Saya tuh sama kayak Bang Ari. Saya takut batas mana kita mentafsirkan, batas mana mentadaburi. Ya. Tadi itu belum selesai Ustaz, Ini, ada yang iya. Tadi tuh Ini. Ustaz belum selesai, ada yang menarik. Dirangkai tiga-tiganya, Oke. maksudnya gimana tadi? Nah, di rangkai tiga-tiganya ternyata para nabi begitu. Contoh ya. Itu bisa jadi ujian. Itu bisa jadi sebuah. Jadi gini, ketika itu diuji, begitu kemudian dia sudah mulai milih pilihan, itu semua dimudahkan. Kalau bahasaku gini, Allah tuh cuma pengen ngasih tahu gini, ini bagianmu ya. Kalau kamu sudah selesaiin bagianmu, bagianku nanti akan diselesaikan. Nah, contoh ya misalnya ya, Nabi Musa, dia pas lagi, lu bayangin, tiba-tiba naik gunung, gelap, dan dia takut banget naik gunung sendirian, gunung Sinai. Lalu kemudian ketika dia naik, tiba-tiba ada yang ngomong Musa, kan deg-degan tuh. Lah kalau gini. Tolong sih. Kata Abdul. pertama tuh. Tolong. Yang bakal tolong yang tadi bersuara. Abdur ke atas. Jangankan ada yang ngomong Abdur gitu ya, Mas gitu. Saya lari. Apalagi nyebut nama kita kan. Itu kan jadi kayak lebih ke kriminal kan. Paham gak sih? Maksudnya udah kayak set up kriminal. Lebih ngeri daripada ketemu setan kan. Kalau ketemu setan ya paling kita lari. Paling kita bayar jadi ulet. Ya kan? Tapi kalau tiba-tiba Musa dari atas. Itu kan ngeri banget. Ketika Nabi Musa berbincang dengan Allah pertama kali di Gunung Sinai. Musa dikatakan gini. Musa itu tanganmu megang apa di tangan kanan? Ini tongkat. Coba lempar dulu. Lempar jadi ular. Ularnya besar. Taringnya gede. Menakutkan. Musa takut. Kayak naga-naga gitu ya Ustaz? Betul. Benar. Benar. Ular tapi kayak naga. Benar. Kayak naga. Tapi Bukan ular naga. kan? Terus lalu Bukan gimana naga kan? Ustaz? Karena Bukan naga naga. itu adalah hewan mistis yang diambil dari ular. Mistis. Hewan mistis. Mistis. Yang diambil dari ular. Artinya mitologi. 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 Oke, sepakat. Pas Lanjut. kemudian dia jadi ular, bahasa Allah adalah khudha wala takhaf. Coba ya, ambil jangan takut. Nih normalnya nih, ada ular di depan kita. Ya. Bilang, Mas Mamat, A, jangan takut Mas, ambil. B, ambil Mas, jangan takut. Yang mana yang logik? Jangan takut. Kalau menurut saya kalau Jangan emang takut. itu Allah yang menyuruh, kayaknya keberanian saya tuh 1000% meningkat. Tapi kalau Mamat yang menyuruh, ambil bang, nggak akan kenapa-kenapa. Gimana sih? Ambil sendiri. Pasti saya bilang gitu. Itu tadabur yang mirip banget dengan tafsir. Karena ketika Allah yang sudah nyuruh kita nggak ada pilihan. Maka ambil baru jangan takut.
Tapi Ambil kalau dulu. ambil dulu, baru jangan takut. Itu ayatnya. Maka Perintah ketika dulu ya berarti. perintah dulu, ujiannya adalah ambil. Pas kita sudah ambil, Allah akan jadiin kita nggak takut. Sama kayak Maryam tadi kan. Ya, ya. Goyang pohon kurma. Wahuzi ilaiki bijitin nahlah. Goyang pohon kurma itu, pangkal pohon kurma. Maka ketika dia sudah goyang, kita nggak tahu. Seperti tadi kalau Abdur merasakan, itu harus dengan usaha yang keras. Mamat bilang, nggak harus dengan usaha keras sih. Bagiku cuma tinggal goyang doang, Goyang Allah aja. yang nurunin. Iya. Itu dua-duanya bisa berlaku. Dan dua-duanya tadabur bisa. Oh. Nah, tinggal kita lihat tafsirnya kayak apa menurut para ulama. Karena mereka lebih banyak ilmunya. Iya, iya, Tapi iya. kalau bagi kita, itu nggak pernah salah. Karena itu cuma untuk kita. Dan itu nyata-nyatanya menguatkan keimanan dia. Dia jadi nangis tuh gitu kan ya. Aku baca itu berkali-kali nggak pernah nangis aku. Tapi karena itu karena saya berada Berarti lagi Benar. saya berada, down banget saya waktu berada itu. di Down. momen yang Iya. kayak Di bawah banget. Kayak saya udah nggak tahu kemana ya. Aku malah tersentuhnya Kemana ayat itu? sebelumnya. Ada lah. Iya. Waktu ketahuan istri ketiga. Dia merasa berat. Istri satu sama istri dua. Tahu ternyata dia punya. Sebelum punya mobil merah. Sebelum mobil merah. Tidak apa, kau lanjutkan. Yang penting akhir zaman kan. Tidak ada. Saya punya salah lebih maksiat. Kalian sayang saya tadi. Saya akan kalian sayang semua. dia Saya juga sayang kau. Oke. Karena akhir zaman kau akan. Tidak usah tambah. Tidak usah tambah. Tapi Lik. Ya. ngawur. Dia Padahal memang kurang ajar. nomornya belum disimpan nih. Sama pemuka agama dia memang kurang ajar. Sama Habib Jafar kemarin juga gitu. Apa lu bilang? Sen. Emang nggak apa-apa juga. Soalnya dia satu level dia. Satu level. Satu level. Satu level kan masih ada Al-Katiri. Yoi. Tapi kan nggak habis. Iya, kan mirip-mirip lah dikit. Iya, dikit-dikit aja Tipis lah, tipis Tipis lah. lah. Satu umur lebih Ya, tepat. tadi Anda mau Satu tanya umur. apa? Anda mau Saya mau nanya. Halo, Tat, jangan lupa menyambung. subscribe, Aku nggak tahu ini like, apakah dan komen, serta share berkaitan dengan yang kita bahas tadi Ya. atau enggak. Tapi yang sepertinya lain. saya perlu bertanya sesuatu yang sebenarnya saya juga bertanya-tanya selama ini ya, mumpung ada Ustadz Felix ya. Kan iman itu adalah sesuatu yang kita yakini dengan hati, Betul. kita ucapkan dengan lisan, Mm-mm. kita amalkan dengan Perbuatan. Rukun iman itu ada 6. Mm-mm. Iman kepada Allah, iman kepada Apa yuk? Rasulullah, Malaikat. Malaikat dulu. malaikat dulu, Ya, malaikat pokoknya itu. Allah, Kitab. Rasul, dan Kitab. Kitab dulu, Allah. baru Rasul. Iya ya, Iya, kitab dulu ya baru Hari kiamat kodok-kodok. hari kiamat, kodok dan kodar. Ya. Nah, yang disebutkan adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Artinya kitab-kitab Allah itu kan bukan hanya Al-Quran, Benar. bukan hanya Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Alkitab. Zabur. Betul. Nah, sementara bagaimana kita mengimani yang kita kembalikan dengan tafsirnya tadi, Mm-mm. iman adalah sesuatu yang kita yakini dengan hati, kita ucapkan dengan lisan, kita amalkan dengan perbuatan. Mm. Bagaimana kita mengimani kitab-kitab Allah sementara kita ini tidak pernah membaca kitab Allah selain Al-Quran. Betul. Mm-mm. Oke, aku kasih tau gini ya. Pertama, konsep iman itu adalah keyakinan hati diucapkan oleh mulut lalu diperbuat oleh tangan. Itu sebenarnya penyederhanaan. Iya, Tapi Imam Syafi'i itu cuma bilang gini, iman itu amal hati. Itu aja. amal hati. Amal hati. Oke. Dan amal hati ini akan mewujud melalui lisan, dikuatkan dengan perbuatan. Outputnya secara perbuatan. Betul. Jadi cuma hati di amal hati. Nah, jadi contoh ya, pertanyaannya adalah iman itu apa? Iman itu artinya trust, percaya. Iya. Nah, berarti kita meyakini bahwasanya ada Zabur, Taurat, Injil, itu sudah betul, sudah selesai. pasti ya. Sudah selesai. Nah, cuman ketika kita kemudian nggak pernah baca, itu sama kayak ada orang bilang bahwasanya kita beriman pada Allah gimana caranya, tapi kita nggak bisa untuk mengindra. Nah, ada jalan kedua. Namanya mengindra sesuatu dari fakta yang terindra. Asik. Asik. Ngeri Ini nih. ini. Nih. Ini yang Mamat nggak bisa nyela nih ini. Sudah jam 3 malam biasa udah masuk begitu tuh. Udah. Ini nggak apa-apa. Karena sudah- Ada kok orang lain belum selesai. Ustaz, mohon maaf. Saya pernah mendiskusikan ini sama dia. Oh gitu. Iya, sampai matahari terbit terbenam 3 Iya, kali belum setengah selesai. enam. kita. Sampai setengah setengah 6 enam. saya sama dia ngobrolin ini kayak Bagus tuh. karena apa? Karena saya tidak punya pemahaman. Nah, ini bagus, Dad. Hmm. Bagus jadi. Nah, contoh ya kayak gini ya. Tapi itu make sense. Sekarang aku mau nanya nih. Aku pernah pergi ke Turki kira-kira ya 25 kali. Kapadokia. Enggak, semua Istanbul, Bursa, Edirne dan seterusnya. Turki lah. Mamat pernah pergi ke Turki? Pernah. Udah. Pernah. Berapa kali? 2 kali. 2 kali. terserah. Berarti sekali. Kalau andai kan ada 2 nih diadu antara aku dan Mamat yang jadi sumber, lebih percaya yang mana? Lebih percaya Ustaz Felix. Itulah iman. Iman itu tentang mencari sumber, bukan isi berita. Terjawab. Iya kan? Ya.
Jadi kalau sumbernya sudah legit, Ya. isi beritanya pasti legit. 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 Karena ya ada yang bilang juga Al-Quran ini adalah penyempurnaan. Betul. Jadi yang penting sumbernya selesai. Jadi cukupkan di Al-Quran aja. Betul. Jadi sumbernya. Ya, kitab-kitab yang lain berarti kita beriman bahwa itu memang Ada. kitab Betul, ada. Eksistensinya ada. Tapi isinya sudah Walau ada di dalam Al-Quran. Ya, sudah betul. tersempurnakan oleh Al-Quran. Ya, wallahu alam. Betul. Isinya kitab-kitab sebelumnya seperti apa. Makanya tapi- kita nggak menolak juga sih dengan dengan Alkitab. Kita tetap boleh baca Alkitab. Ada banyak hal yang aku jelasin. Contoh misalnya ya, anak Bani Israel itu ada 12 anaknya Yakub. Anak-anak Yakub. Itu nggak dirinci di dalam Al-Quran. Al-Quran cuma ngerinci Yusuf. Betul. Tapi yang 11 yang lain itu disampaikan di dalam Alkitab, nama-namanya apa? Bapak Bani Israel ya? Ya, ada Yehuda, ada Dan, ada dijelasin. Ada 12 suku Bunyamin, Bani Israel. Bunyamin, Naftali, Asher dan segala macam. Nah, itu adalah semuanya dari situ, dari Israiliyat namanya. Nah, jadi kata Rasulullah, Israiliyat itu ya boleh untuk kemudian kita ketahui. Ulama mengatakan tidak usah ditolak, juga tidak usah diterima. Artinya ya udah, kita jadi sebagai wacana. Jadi fair kan? Ya, ya, Ah, ya. gitu. Dan masuk akal. Karena memang sejatinya ya, kita ini harus bangga bersarung mangga. Benar ya, betul. Betul. Karena saya bangga bersarung mangga, teman-teman saya pamit ya. Saya mau tadabur. Saya mau tadabur. Bukannya mau keliling. Sabar, Hansip. Saya- Woi Hansip, Anda tadabur di pos ini juga bisa. Tidak, terlalu silau, terlalu terang bos Ya ini. matiin aja lampunya. Kalau boleh saran, Justru mau baca, butuh lampu terang dong. Kan kalau boleh ada di saran, HP. kalau boleh saran ini Mat, untuk menyukseskan hari akhir kok maksiat aja lah. Astagfirullahaladzim. Pamit ya Ustaz ya, pamit ya Ustaz ya. Tadabur Terima dulu kasih ya. banyak. Kalian dua jaganya dulu. Iya. Kalian Ya dua sudah, bang. saya jaga deh. Saya juga 10. jaga di sini temani Ustaz. Ustaz Yuk. udah selesai makannya. Udah, Ayo kita jaga. Masa saya pulang sendiri? Jadi pulang. Ya udah lanjut ya Ustaz. Terima kasih. Kamera. Terima kasih Ustaz Felix. Terima kasih Yusri. Terima kasih Yusri. Selamat melewati 10 hari Ramadan. Iya, dan kita semua 10 hari terakhir Ramadan ini pasti selalu bangga bersarung mangga. Keren. Berkumpul bercanda membawa cerita, di titik kumpul sedih jadi bahagia. Jangan ribut, capek. Aduh ribut.